saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan acara Cuan Yuk, chattingan usaha untuk naik kelas. Bersama saya Yusuf Fahrijal Panudin. Acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan juga Yespreneur. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas pengajuan sertifikat halal yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Faidah Khalid. Assalamualaikum Ibu Faidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Berarti memang sertifikat halal ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha UMKM ya dan pelaku usaha lainnya yang terutama di bidang obat dan makanan ya Bu Faidah ya. Ya betul, termasuk juga pemerintah mempermudah saat ini untuk UMKM untuk memperoleh sertifikat halal secara sertifikat. Oke, terima kasih nih. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa saya sapa dulu coach kita, Ibu Kabid UMKM DPN Partai Gelora, Coach Wulan. Assalamualaikum Coach. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, saya persilahkan untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir ya, ada 28 orang nih. Lumayan permulaan yang bagus ya setelah kita ikutan tiarap pandemi. Begitu ya Mas Yusuf. Mudah-mudahan ini permulaan yang bagus buat Yespreneur bisa terus maju dan memberikan pencerahan, pelatihan kepada semua pelaku UMKM, khususnya dalam ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Suara saya kedengeran nggak sih? Kok saya suaranya jelas Coach. Mendengar diri sendiri saya mendengung-dengung gitu, enggak ya? Enggak. Jelas. Oke, jadi teman-teman, ini adalah apa ya, penggerak UMKM ya di bawah bidang UMKM-nya Partai Gelora. Nah, jadi saya punya motivasi yang sangat tinggi gitu untuk meningkatkan UMKM kita maju, khususnya mikro ya. Nah, ini kan ada peraturan pemerintah. Kalau nggak salah 2024 kita itu produknya harus halal semua. Nah, jadi dibutuhkan pelatihan-pelatihan seperti ini, informasi-informasi seperti ini, dan pendamping-pendamping hebat seperti narsum kita ini, Ibu Faidah Khalid ya. Apa kabar Mbak Faidah? Ya, yang sejatinya secara volunteers ya melakukan pendampingan. Kayaknya saya perlu mengundang Bu Faidah nanti ke dapil saya untuk juga melakukan pencerahan untuk UMKM di Cirebon ya. Semua harus siap ya, dan ketika nanti misalnya daerahnya ingin pendampingan, hubungi aja Yespreneurs ya, Bu Faidah, saya, Bu Anik ya, atau siapa Mas Yusuf ya, daerahnya di mana, insya Allah kita siap dari Bogor sama Pak Adi dan Ibu Tla mendampingi ya, kita akan berusaha mendampingi untuk sertifikasi halal ini. Nah, ini agak keren juga sih ya, sertifikasi self declare. Saya juga penasaran sih Mbak Faidah,
Ya, oke, silakan dimulai aja Mas Yusuf. Oke, terima kasih Coach atas sambutannya. Semoga menambah semangat untuk kita semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang telah hadir. Sudah ada 31 nih, 31 orang. Langsung aja kita ke materi. Kepada Ibu Faidah, saya persilahkan untuk menyampaikannya kira-kira sekitar 40 menit ya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Saya Faidah Khalid. Kebetulan saya bisa di sini saya mewakili sebagai pendamping UMKM dan pendamping PPH Halal dari UIN Yogyakarta. Jadi saya sendiri seorang apoteker yang praktek mulai tahun 1994 dan beraktivitas juga jualan mebel, Mas ya. Ini, jadi saya pendamping dari UIN Yogyakarta dengan nomor registrasi di bawah 500 ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa saya secara legal berhak mendampingi UMKM untuk mengeluarkan sertifikat secara self-declare, sertifikat halal secara self-declare. Tapi di sini saya akan menjelaskan pengetahuan tentang kehalalan suatu produk. Di Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sebetulnya sudah dituliskan bahwa semua produk yang beredar itu harus memiliki identitas halal. Tapi ternyata itu tidak banyak dilihat oleh lembaga-lembaga ya. Setelah itu ada juga ketentuan halal ini dicantumkan juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sebetulnya pemerintah itu sudah melindungi masyarakat Indonesia yang kebanyakan beragama Muslim itu tuh dengan perlindungan konsumen tentang kehalalan suatu produk. Nah, ini pemerintah saat ini juga memberi fasilitas pada pengusaha kecil untuk membuat deklarasi untuk kehalalan suatu produknya itu. Produknya itu bisa ditambah dengan label halal dengan menggunakan aturan self-declare gitu. Jadi pengetahuan tentang kehalalan produk ini sudah diketahui oleh masyarakat ya. Jadi kalau suatu produk itu ada identitas halal, itu memang benar-benar ada dasar hukumnya untuk menyatakan bahwa produk itu halal. Jadi tidak sembarangan suatu produk itu diberi label halal. Kalau zaman dulu kan kita memakai label MUI itu ya, karena label MUI itu bisa di-download dari apapun, sehingga semua produk itu dengan mudahnya diberi label MUI, padahal kekuatan hukumnya itu terkadang tidak ada gitu. Nah, di sini pemerintah mulai menyeragamkan dengan berubahnya label halal itu, pemerintah memberi edukasi pada masyarakat, terutama ke pengusaha-pengusaha kecil, dengan mencanangkan self-declare ini suatu usaha untuk memberi kesempatan pada UMKM mengurus sertifikat halal ini secara hukum berupa deklarasi gitu ya, deklarasi dari UMKM yang menyatakan bahwa produknya itu halal, seperti itu. Pentingnya halal suatu produk di sini sangat penting karena kenapa? Karena kita tahu bahwa terkadang ibu-ibu itu tuh memberikan kebebasan pada putra-putrinya. Nah, kamu boleh memilih suatu produk asal ada label halalnya. Nah, seperti itu merupakan nilai tambah terhadap produk UMKM untuk menembus pasar. Dan kehalalan suatu produk ini memberikan kejelasan bahwa di samping halal, otomatis produknya itu pasti sehat, pasti baik, pasti hijin, pasti memenuhi persyaratan suatu produk yang bagus. Nah, di sini pemerintah mencanangkan bahwa di tahun 2024 nanti sampai tahun 2024 pemerintah memberi kemudahan untuk UMKM untuk mengurus sertifikat ini secara self-declare gitu. Ada aturan-aturan tertentu yang mempermudah UMKM untuk menuliskan label halal di produknya.
Nah, di sini pemerintah bekerja sama dengan satu universitas, ada 7 universitas UIN ya. Di sini menyelenggarakan pendampingan-pendampingan orang yang akan menjadi pendamping UMKM untuk agar bisa mendapat sertifikat halal. Yang kedua, bisa organisasi masyarakat. Beberapa organisasi masyarakat dari Muhammadiyah maupun dari NU, organisasi besar, itu mengadakan pelatihan pendampingan juga. Juga bisa dari LSM, itu bisa mengadakan pendampingan sehingga mereka yang menjadi seorang pendamping itu dipastikan sudah memenuhi agenda pendidikan menurut memenuhi 20 jam pembelajaran istilahnya. Sehingga dia bisa mendapat sertifikat sebagai seorang pendamping. Seperti itu. Jadi apa namanya? Dulu sertifikat halal ini itu tidak ada keseragaman. MUI itu memberikan surat ketetapan halal yang dianggap sebagai sertifikat halal untuk suatu produk. Tapi sekarang pemerintah memberikan kewenangan sertifikat halal ini dikelola oleh Kemenak, yaitu BPJPH. Urutannya sama seperti dahulu, tetap dikeluar ketetapan halal. Tapi ketetapan halal ini yang tidak beragam itu menjadi dasar mengeluarkan sertifikat halal. Jadi kalau dulu ketetapan halal ini biasa dikatakan oleh pengusaha sebagai sertifikat halal, di mana tidak ada keberagaman. Masing-masing daerah bisa mengeluarkan ketetapan halal itu sendiri. Tapi sekarang sudah mulai dikelola oleh DEPAK dan diberikan oleh BPJBH, itu dia berupa surat sertifikat halal. Jadi tidak berupa surat ketetapan lagi. Seperti itu. Kita memberikan kemudahan kepada UMKM, itu UMKM bisa memilih pendamping halal yang linknya akan tersebar di beberapa, bisa kita cari di Google ya. Jadi kalau pendamping ini sudah banyak sekali, mungkin sekitar sudah ribuan ya, baru ribuan ya. Pemerintah memberi kemudahan untuk meluluskan pendamping ini dengan harapan agar UMKM itu bisa memilih pendamping yang dekat dengan tempat produksi. Jadi UMKM dibebaskan untuk memilih pendamping. Yang jelas pendamping ini akan menuntun UMKM untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan self-declare sehingga pendamping ini memperoleh sertifikat sampai pendamping UMKM ini menerima sertifikat halal. Dan proses ini gratis. Sebetulnya nggak gratis, cuma bebannya dibayar oleh DEPAK ya. DEPAK memberikan fee tertentu untuk pendamping. Tapi yang jelas UMKM di sini memperolehnya secara gratis. Nah, untuk UMKM silakan memanfaatkan self-declare ini. Soalnya kenapa? Pemerintah hanya memberi jatah sampai 2024. Setelah itu, produk yang tidak memiliki label halal itu akan diberi identitas tertentu. Seperti itu. Nah, makanya saya mengharap UMKM untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Nah, ini contoh dari ketetapan halal MUI yang tidak, meskipun berupa seakan-akan sertifikat, tapi tidak ada keberagaman. Sekarang sudah diganti dengan sertifikat halal yang seperti ini. Ada gambar garudanya, ya. Dan sertifikat halal ini bisa diperoleh hanya mempersyaratkan UMKM itu memiliki NIB di samping persyaratan-persyaratan lainnya. Ya, jadi kita tahu bahwa pemerintah sudah memberi kemudahan untuk pengurusan NIB. NIB bisa diurus tanpa jeda waktu dan dia bisa dilakukan secara online.
kelakarnya itu malah 10 menit saja UMKM bisa memperoleh NIB asal persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Dan banyak di YouTube ya, itu ajaran-ajaran pelajaran untuk memperoleh NIB secara online. Tidak perlu ngurus secara offline lagi. Ya, kemudahan-kemudahan seperti ini harap digunakan. Nah, program Sehati ini itu bertujuan untuk mencetak 10 juta UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dan dimulai dari tahun 2021 dan dari tahun 2021 sampai sekarang ini sudah tercetak hampir 600.000. Kita lihat kesempatan 600.000 pengusaha. Bahkan itu akan lebih. Kita mulai berlomba-lomba, ya. Ada persyaratan khusus untuk program Sehati ini. Jadi diprioritaskan untuk UMKM yang memiliki makanan dan minuman yang berbahan baku dipastikan kehalalannya. Misalnya keripik, aneka macam keripik, terus minuman-minuman tradisional seperti itu, ya, yang memiliki proses sederhana dan omset kurang dari 500 juta setahun. Di sini dilihat ya, NIB-nya beresiko rendah. Kalau dia memerlukan perlakuan khusus seperti makanan-makanan frozen, otomatis tidak bisa dilakukan dengan self-declare. Terus gimana kalau tidak bisa mengurus sertifikat halal dengan self-declare? Dia akan menggunakan jalur reguler, dalam artian berbayar. Ya, berbayar bisa sampai 500 atau 600.000 ketika UMKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Departemen Perindustrian, atau bisa sampai 2,5 juta kalau bekerja sama dengan badan hukum, misalnya Sukovindo. Satu lagi persyaratan yang harus dimiliki, bahan bakunya itu tidak boleh mengandung daging. Kenapa? Karena kalau dia mengandung daging, itu memerlukan perlakuan khusus. Sehingga RPH, dia harus sudah memiliki sertifikat halal. Terus penyimpanannya, distribusinya, seperti itu. Sehingga sertifikat ini hanya diprioritaskan untuk UMKM yang prosesnya sangat sederhana. Sangat sederhana itu bukan sederhana sekali ya. Dia bisa menggunakan alat-alat yang semi otomatis seperti itu. Kita perlu menjelaskan, para pendamping ini perlu menjelaskan pada UMKM, memang sertifikat ini bisa diajukan kalau mereka memang menggunakan bahan baku yang dipastikan kehalalannya. Artinya apa? Bahan baku itu meskipun sudah bisa dipastikan kehalalannya, UMKM juga perlu men-tracking bahan baku yang dia gunakan atau bahan tambahan, bahan penolong yang dia gunakan memang benar-benar label halalnya ini sudah terdaftar di BPJH atau di MUI. Jadi tracking setiap bahan, bahkan misalnya dia menggunakan terigu dari merek tertentu, itu memang ada proses halalnya. Ada label halalnya yang sudah disepakati oleh MUI. Atau dia menggunakan sampai ke garam. Jadi semua bahan baku ini wajib dituliskan dan di-tracking. Sampai ke bumbu masaknya misalnya. Sampai ke air yang digunakan dalam proses. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan yang sangat alami? BPJH mempunyai ketentuan-ketentuan untuk bahan-bahan yang bersifat nabati dan alami dalam Perkaban tahun 33 itu ada undang-undangnya juga, bahan-bahan atau produk-produk yang harus yang bisa digunakan pengurusannya secara self-declare. Produknya juga ada ketentuannya. Jadi produk-produk yang ada dalam peraturan itu bisa diurus, misalnya keripik atau misalnya minuman-minuman atau misalnya selai-selai, itu bisa diurus. Bagaimana bahan yang tidak termasuk? Ya dia berarti harus mengurus secara reguler, artinya berbayar. Prosesnya di sini juga dilihat harus melalui proses-proses yang halal. Misalnya seperti ini, bagaimana kalau
pemilik usaha itu memiliki seekor anjing misalnya. Nah, ini perlu perhatian khusus bagi pendamping untuk melakukan verifikasi UMKM tersebut. Jadi, ruang produksi harus terbebas dari lintasan-lintasan barang-barang najis. Misalnya peletakan bahan baku. Peletakan bahan baku dekat sekali dengan kamar mandi. Itu juga tidak boleh. Dan di sini pendamping melakukan verifikasi sekaligus melakukan pembenahan terhadap UMKM di mana biar dia melalui proses-proses yang halal. Di antaranya misalnya saya membuat sambal pecel. Nah, sambal pecel saya tidak punya gilingannya. Nah, gilingannya itu saya gilingkan ke pasar. Nah, di situ verifikator harus memastikan bahwa gilingan pasar yang di situ itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau paling enggak hanya satu jenis. Tidak boleh penggilingan daging, penggilingan kacang dicampurkan dengan penggilingan daging. Kita harus mengajarkan pada UMKM bahwa proses halal ini harus kita jaga dan kita pantau terus-menerus. Ketika UMKM mengatakan bahwa penggilingannya tidak jelas, kita harus merubah mindset-nya. Kita harus menjaga bahwa produk kita memang benar melalui proses-proses yang halal. Jangan sampai penggilingan yang kita gunakan itu digunakan oleh pemiliknya untuk daging. Nah, dagingnya tidak kita ketahui proses penyembelihannya gimana. Kalau seperti itu kita harus cut. Jadi kenapa? Karena kita memang benar-benar menjaga bahwa proses ini halal. Produk juga produk-produk yang bagus. Artinya dari segi penamaan, dari segi pengemasan, dari segi bentuk produk. Jadi kita mengajarkan bahwa halal itu tidak hanya proses dan bahan baku. Misalnya ada mie nyonyor seperti itu. Itu kan kita lihat mie penyama. Dari penamaan yang kurang bagus ya. Misalnya ada snack gambarnya anjing. Jadi dalam etiketnya itu bergambar anjing. Itu jelas. Itu tidak akan lolos proses sertifikasi halal. Meskipun produknya halal, tapi kalau gambarnya babi, itu juga tidak bisa. Dalam pengemasan kita juga harus perhatikan. Kita kembali ke awal bahwa produk halal itu produk yang baik, produk yang sehat, produk yang higienis, produk yang thayyib. Jadi dari segi penamaan ada sih UMKM yang menggunakan nama-nama jelek sehingga kita mengatakan harus diganti namanya. Padahal namanya sudah ada ber-NIB ya, tetap kita tidak mengatakan tidak bisa diproses halal. Nah, seperti itu ya. Di sini ada pemantauan. Ada pemantauan melalui proses. Selain pemantauan melalui proses, itu pembelian bahan baku. Itu juga harus selalu diverifikasi awal. Terus pencatatan pembelian. Itu kita sudah mulai mengajarkan pada UMKM untuk melakukan pencatatan pembelian bahan baku, jumlahnya berapa, di mana, seperti itu. Kita kembali ke bahan baku ya. Jadi bahan baku itu banyak sekali produk-produk yang alami yang langsung bisa dikatakan halal secara proses. Misalnya jahe, itu kita tuliskan jahe segar. Kita dapatkan dari mana? Dari pasar tradisional Pare misalnya. Seperti itu. Jadi itu nanti akan dituntun. Jangan khawatir. Pendamping sangat sabar, pendamping sangat baik untuk mendampingi UMKM. Meskipun itu kasusnya sederhana sekali, tapi pendamping akan dengan kelapangan dada untuk menyelesaikan kasus satu persatu. Banyak ya nanti ada keluhan banyak pendamping untuk UMKM yang tidak terlalu serius, ya itu ujian bagi seorang pendamping. Ya, kita ke slide berikutnya. Persyaratan sertifikat halal ini sangat singkat sekali.
Misalnya ya, produk tidak beresiko, proses produksinya memiliki, tadi sudah kita sebutkan ya, ini kita next aja, nggak terlalu bermasalah, yang penting kehalalan produknya itu dijamin dengan tracking. Nah, persyaratan dari produk halal itu, kita harus mengetahui konsep kehalalan. Jadi bagaimana ketika ada alat yang dipakai bersama, ya kita harus bersihkan terlebih dahulu. Misalnya membersihkan barang najis itu seperti apa? Ya harus pakai tanah, ya harus sampai 7 kali, ya harus setelah itu baru dicuci pakai sabun, seperti itu. Jadi kalau untuk UMKM yang memelihara barang najis, seperti misalnya anjing, yaitu harus verifikatornya yang sangat hati-hati sekali. Ya, jadi kita sudah katakan di sini ya, ada ya bahan yang termasuk positive waste itu ada di ini, ada di link ini, kita tuliskan di pojok kiri ya. Nah, jadi sudah tahu ya. Nah, administrasi yang lengkap itu kita ajarkan pada UMKM yang telah menerima sertifikat halal, dan sertifikat halal ini berlaku 4 tahun, dan selama 4 tahun itu pendamping harus menjamin sesekali harus diadakan kunjungan, masihkah senantiasa memelihara proses produksi untuk selalu memberikan jaminan produk halal. Seperti itu ya. Di sini sudah ada ya administrasi lengkap mengenali bahan baku, produksi dan bahan jadi. Kita di situ nanti ada kesepakatan dalam pengisian si halal ya. Jadi prosesnya gini, pendamping akan menjelaskan pada UMKM bagaimana proses memperoleh sertifikat halal. Itu bisa lewat WA group atau apapun, atau pertemuan langsung. Setelah itu pendamping akan mengajarkan bagaimana mendaftar akun si halal sebagai persyaratan. Karena ini kita ketahui ya bahwa UMKM mendeklarasikan diri. Nah, dalam akun-akun si halal itu ada poin-poin yang harus diisi, dan itu pendamping akan mengajarkan sampai prosesnya itu selesai. Jadi misalnya saya punya bahan baku yang tidak bisa saya tracking. Nah, pendamping akan menyelesaikan seperti itu. Nah, proses pendampingan ini akan berulang-ulang otomatis, apalagi UMKM ya. Saya minta bahwa para pendamping itu mengikuti atau beradaptasi pada kemampuan penangkapan. Soalnya kenapa? Pengisian dalam akun si halal itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi memang ada UMKM yang sangat gaptek sekali, tapi ini merupakan amalan ya bagi seorang pendamping, dan dedikasi yang tinggi untuk membantu UMKM menyelesaikan sertifikat halal itu. Di samping penjaminan produk halal dari UMKM, pemilik UMKM, itu pendamping juga harus mensosialisasikan pada karyawan untuk kesinambungan produk. Jadi kalau memang sudah menerima sertifikat halal, pendamping juga harus mengajarkan bagaimana karyawan itu tanggap terhadap keberlangsungan sertifikat halal itu. Ya kan? Di sini harus senantiasa menjaga bahwa fasilitas produksi itu aman, sehat, higien, dan baik. Sebelum melakukan produksi harus diyakinkan bahwa peralatannya harus sudah dibersihkan terlebih dahulu. Setelah melakukan proses produksi harus melakukan pengamanan alat sehingga alat yang kita simpan dalam kondisi bersih. Seperti itu. Ya. Ini juga jadi untuk simbol produk. Rasa juga seperti itu. Rasa lenyit seperti minyak babi dalam dalam kemasan itu juga tidak boleh. Bentuknya seperti kemasannya seperti membuat roti, gambarnya gambar babi. Karena kenapa? Babi sendiri sudah haram gitu. Atau bentuk aromanya seperti aroma bir.
itu juga nggak boleh. Itu mirip dengan barang haram, sehingga tidak akan lolos untuk memperoleh sertifikat halal. Jadi prosesnya sertifikat halal, kita ulang, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal dengan melalui akun si halal. Ini nanti akan didampingi oleh seorang pendamping. Kesulitan apapun, pendamping akan selalu bisa menyelesaikan permasalahan. Yakin aja. Jadi semua pendamping memang sudah diajarkan bagaimana melalui proses ini sampai ke proses si halal. Nah, seluruh formulir ini akan diisi melalui akun UMKM. Jadi UMKM diharap benar-benar membuat akun si halal dan paham benar apa-apa yang diisiskan. Sehingga kenapa? Kesenantiasaan penjagaan si halal itu akan diketahui oleh pemilik produk. Nah, setelah itu akun ini setelah mengisi akun si halal dan persyaratan-persyaratannya sudah diselesaikan, ini akan dikirim ke pendamping dan pendamping bisa melakukan koreksi terhadap garapan data-data yang ada di akun si halal yang dibuat oleh UMKM. Ketika ada kesalahan, berkas ini bisa diberikan kepada pendamping ke UMKM kembali. Jadi diberikan kembali untuk dilakukan perbaikan, dan ini sering berkali-kali gitu ya. Meskipun sudah dikumpulkan UMKM di suatu tempat, pendamping sudah memberikan penjelasan-penjelasan, tapi ada aja kesulitan-kesulitan yang sebetulnya masalah yang sederhana sekali. Tapi UMKM merasa ini kesulitan. Padahal ketika kita lihat kalau proses ini atau data ini di-ACC oleh pendamping dan dikirimkan ke BPJPH, itu memerlukan waktu 22 hari untuk dilakukan verifikasi oleh MUI. Tadi yang melakukan verifikasi kan tetap MUI ya. Jadi mekanismenya, kalau data ini sudah bagus, sudah clear, dan di-ACC oleh seorang pendamping yang sudah terpenuhi persyaratannya semua, terus dikirim ke BPJH, BPJH itu mempunyai waktu 22 untuk mengatakan, ya ini lolos verifikasi, ya ini tidak. Kalau tidak, dia dikembalikan lagi ke pendamping dan pendamping melakukan perbaikan lagi. Di sini diatasi oleh seorang pendamping. Di sini pendamping terus dia nggak mau kesulitan berkali-kali, sehingga pendamping itu sebisa mungkin menjamin bahwa data yang sudah diisikan di akun UMKM itu pasti 99% baru dia dikirimkan. Jadi sering sekali dari UMKM ke pendamping, kembali lagi ke UMKM ke pendamping, itu bahkan sampai ada yang 10 kali. Kalau UMKM-nya itu gaptek ya, seperti itu. Nah, ini contoh tracking. Jadi ini contoh tracking di mana gula putih aja yang digunakan sebagai bahan baku, gula putih itu harus bersertifikat halal. Gimana kalau kita membeli dari gula curah? Itu ternyata tidak bisa. Karena kenapa? Gula itu mengalami prosesnya mengalami fermentasi. Ada zat-zat enzim yang digunakan. Sehingga ketika kita menggunakan gula dari pasar, itu tidak terjamin. Nah, verifikator itu sampai sedemikian detailnya. Kemarin juga ada, bagaimana kalau produk itu menggunakan semacam teh celup. Ternyata tidak bisa, langsung di-cancel. Soalnya kenapa? Kertas di teh celup itu menggunakan bahan lem. Dan bahan lem, siapa yang menjamin bahan lem itu tuh harus diverifikasi kehalalannya bahan-bahannya. Kan agak sulit ya. Jadi makanya memang pemerintah memprioritaskan UMKM untuk mendapat ini memang produk-produk yang sangat-sangat sederhana dan sudah jelas keasliannya. Nah di sini lihat kalau produk-produk jamu itu jahe merah, temulawak, kencur itu produksinya bisa diisikan dari pasar berupa sertifikatnya bahan alam sehingga dia termasuk dalam positive list sehingga tidak perlu di tracking. Seperti itu. Nah, di sini, ini yang biasanya jadi permasalahan bagi UMKM.
Di sini sudah jelas sekali bahwa nama bahan sebelumnya kan mereka kan disuruhkan tulislah nama bahan yang digunakan untuk produksi seluruh bahan sampai ke garamnya, sampai ke airnya, sampai ke seperti itu. Kalau di reguler malah sampai ke kemasannya. Nah, di sini lihat nama bahan dalam tabel 1 yang kosongan, cuma nama bahan aja, dan ini tabel 2 yang memerlukan identifikasi produk. Ini kita lihat ya, hal yang sangat sederhana sekali. Ini di kiri, nama bahan itu dituliskan harus sesuai dengan nama bahan yang dituliskan di tabel pertama. Dan di sini, di keterangan, itu ada produknya. 1, 2, 3, 4, ini berarti UMKM ini memiliki 4 produk, yaitu sari jahe merah, sari kunyit, sari temulawak, dan sari beras kencur. Dan bahan 1 itu ada di kolom yang nomor 1. Berarti bahan kolom nomor 1 itu dia menggunakan air, jahe merah, dan gula kristal putih. Nah, gula kristal putih di sini ada kesalahan. Soalnya dia tidak menunjukkan merek yang dipakai. Harus ada merek yang dipakai. Tidak bisa mengatakan gula kristal putih. Seperti itu. Ini tugas pendamping untuk melakukan ralat. Produk kedua, dia menggunakan sari kunyit, itu produk air, kunyit, dan gula kristal putih. Di sini pendamping selalu melakukan koreksi. Nah, hal-hal yang sederhana ini menjadi permasalahan bagi UMKM. Nah, ada juga kita di sini buat SCPH manual ya. Sebelum kita masuk ke akun Si Halal, pendamping akan mensyaratkan untuk membuat SCPH manual, di mana SCPH manual itu berisi data-data yang harus diisikan. Di sini juga ada contoh dena. Dari dena ini bisa dilihat bahwa sudah memakai proses bahan berjalan atau enggak. Soalnya kalau pengemasan sini, produksi sini, ini sini, itu mengalami kesulitan pada proses produksinya. Di sini pendamping harus mengajarkan adanya proses seperti pita berjalan. Jadi di mana produksi itu seperti dari sini ke sini ke sini ke sini itu tuh seperti ban berjalan sehingga tidak memerlukan bolak-balik yang sehingga tidak efisien. Dena ini memang harus diisi dan merupakan persyaratan dalam SCPH manual. Ya, di sini pendamping juga memerlukan pembenahan. Di sini pendamping UMKM juga bisa menjadi pembina untuk menyempurnakan proses-prosesnya. Nah, ini ada juga tugas di SCPJ manual, itu juga ada contoh flowchart. Contoh flowchart ini merupakan alur produksi, di mana alur produksi kita contoh di sini kopi diawali dengan dicuci bersih. Soalnya kenapa? Karena kita menghilangkan bahan-bahan najisnya. Sering sekali sertifikasi akun Si Halal dikembalikan gara-gara tidak diawali dengan pencucian bahan baku. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa ketika kopi itu sudah mulai dipanen, itu harus dicuci bersih dulu, tidak harus diproses. Soalnya kenapa? Kita melihat bahwa bisa jadi ada kotoran yang melekat di kopi. Misalnya kotoran ayam atau kotoran apa, yang itu kan kita harus pisahkan. Karena kenapa? Kotoran termasuk barang yang najis. Nah, di sini juga ada di sudut bawah kanan itu keterangan. Kita bisa menambahkan keterangan pada flowchart. Dan flowchart ini memang merupakan flowchart yang sudah jelas pada seperti ban berjalan. Di mana ini flowchart ini merupakan hal yang tersulit sekali bagi UMKM. Ini contoh produk. Jadi verifikator bisa melihat bahwa produk ini memang benar-benar bagus apa enggak. Kita lihat ketika UMKM mengemasnya hanya dengan lilin, kita harus mengatakan tolong kemasannya diganti, tolong segelnya diperbaiki, seperti itu. Soalnya kenapa? Karena kalau kemasannya itu apa adanya, dia menunjukkan bahwa produk itu tidak izin. Nah, ini salah satu contoh rumah produksi di mana kita mengetahui bahwa UMKM itu merupakan memang UMKM yang sangat kecil ya, artinya mikro. Jangan salah ya,
usaha mikro itu memang modalnya di bawah 50 juta, tapi omsetnya 500 juta per tahun. Nah, tapi kalau usaha kecil itu bisa sampai 2M. Nah, itu perlindungan pada pemerintah UMKM untuk berkembang sehingga dia bisa ikut dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Ini peralatan seperti ini omsetnya juga alhamdulillah sudah lumayan. Lihat di sini mereka pakai masker dan memakai celemek ya. Ini foto salah satu contoh-contoh. Nah, di sini dilihat bahan baku juga pengemasan, penimbangan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana pendamping bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses produksi usaha kecil. Sudah, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Faidah atas materinya, sungguh luar biasa ya. Berarti memang sangat penting sekali ya sertifikasi halal, sertifikat halal untuk produk-produk kita. Nah, apalagi sekarang ini kesempatan ya Bu Faidah ya, pemerintah sudah memudahkan untuk pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal begitu. Mungkin materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya kembalikan dulu ke Coach Wulan untuk menanggapi atau memberikan pesan-pesan untuk kita semua sebelum acara ini ditutup. Assalamualaikum Coach Wulan. Bagaimana nih tanggapannya nih untuk materi kita hari ini? Ya, ini keren banget ya materinya. Saya sendiri juga baru belajar serius ya. Saya baru mau niat belajar serius dari kemarin sibuk banget. Jadi nggak sempat ikut-ikutan dalam penyeliah halal, pendamping halal. Nah, sekarang saya mau seriusin ini karena ini penting buat UMKM. Nah, nanti buat teman-teman yang belum masuk grup pendampingan saya di Hire Academy atau di Yespreneur lah, whatever itu, segera masuk grupnya. Kalau yang udah masuk ya nggak usah masuk lagi atau Bapak, Pak Riri ya, Pak Bang Riri harusnya itu, beliau mentor saya di Medan. Nah, teman-teman yang belum masuk grup segera masuk grup. Yang di Cirebon masuk grupnya BMW nggak apa-apa juga karena sama aja, yang penting ada saya di grup itu ya. Nanti insya Allah Pak Yusuf akan membuat gerakan halal ya Pak Yusuf ya. Ya, tapi halal produk Allah, Pak, halal produk ya. Kudu digarisbawahi Pak Yusuf mah gerakan halalnya, bukan gerakan halal yang lain ya Bu Faidah ya. Ini nanti sama Pak Adi nih, kebetulan penyelia halal juga tuh. Ya. Nah, jadi nanti kita bikin gerakan halal ini buat semua pelaku UMKM yang belum punya izin halal. Oke, bagus banget Bu Faidah. Jangan lupa jadi mentor kita terus ya. Kalau ada waktu, kami juga ingin terus nih membuat gerakan ini. Mudah-mudahan Bu Faidah menjadi tim pendamping halal permanen untuk Yespreneur. Terima kasih Bu Faidah. Oke, Mas Yusuf silakan. Oke, terima kasih Coach Wulan atas ini motivasinya juga dan tanggapannya juga. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih nih kepada Bu Faidah yang sudah memberikan materinya yang sungguh luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Bu Faidah. Saya persilahkan dulu, Bu. Ya. Saya berharap para UMKM untuk menggunakan kesempatan ini. Soalnya kenapa? Selain gratis, kita juga ingin berperan dalam perekonomian masyarakat. Saat ini pemerintah sangat mendukung sekali UMKM melalui program kredit yang sangat murah juga banyak sekali di bank-bank itu, sehingga saatnya UMKM untuk bangkit. Dan untuk para pendamping tetap semangat, tetap berusaha untuk membantu, tetap menjadi yang terbaik untuk pendamping mereka. Ya, itu aja.
Oke, terima kasih Bu Faidah. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan kita yang hadir 39 orang ya pada pertemuan kita kali ini. Dan juga saya mau mengingatkan untuk yang belum follow akun Instagramnya Gelora TV, ayo segera di follow. Dan untuk yang belum subscribe Gelora TV, silahkan di subscribe dari sekarang dan tonton video-videonya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.